Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudariku, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam acara Sapaan Majelis GKJ Sumber. Hari ini, Rabu 29 April tahun 2020. Marilah sebelumnya kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur apabila pagi hari ini Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami. Semuanya baru Engkau sediakan setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk segala kesehatan, apapun juga yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami sampai dengan saat ini masih setia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan bagi hidup dan kehidupan kami. Bapa, mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Mu sehingga acara ini boleh berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Sapaan Majelis GKJ Sumber kali ini diambilkan dari bacaan leksionari dari Kitab Keluaran 24 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Lantas antar bacaan diambil dari Kitab Mazmur 134 dan Injil Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang 35 hingga yang ke-40. Saudara-saudaraku, di dalam kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran 24 ayat 1 sampai ke-11 tadi, di sana diceritakan bahwa bangsa Israel merasa bangga dan bersukacita. Kenapa bangga dan bersukacita? Karena diperkenankan telah menjadi umat Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Hal tersebut ditunjukkan Allah dalam kepemimpinan Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Musa memimpin menuju tanah perjanjian. Musa memimpin pula melewati laut, membelah laut atas perkenanan Allah, dan Allah hadir di Gunung Sinai, menampakkan diri dan bersama-sama makan dengan Musa. Sungguh kejadian yang sangat luar biasa. Bangsa Israel menjawab kasih Allah tersebut dengan sikap percaya dan bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah melalui Musa. Namun sebaliknya, orang Yahudi meskipun menyaksikan kasih dan kuasanya Tuhan Yesus yang dengan mujizatnya melakukan pekerjaan baik di bangsanya, mereka tidak percaya dan apalagi mematuhi atau melakukan perintahnya. Di dalam antar bacaan dari Mazmur 134, Raja Daud menghimbau kepada orang percaya untuk selalu memuji dan memuliakan serta meluhurkan namanya senantiasa atas pekerjaan dan perbuatan Allah yang boleh memberkati kita semua orang yang percaya kepadanya. Dan sebagai bacaan inti kali ini dari Yohanes 6 ayat 35 hingga yang ke-40 dengan ayat mas dari ayat yang ke-40 akan saya bacakan semuanya dari ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan katakan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, memang sulit mengerti hal-hal yang bersifat rohani. Hanya seseorang yang memiliki roh Allah yang mampu mengerti kebenaran rohani. Tuhan Yesus telah menuding kedangkalan hidup orang banyak yang orientasinya hanya perut. Ia mengajak mereka untuk menunjukkan hidup mereka pada hal-hal yang esensial, yakni hal-hal yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah adalah manusia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya utusan yang dimeteraikan Allah untuk memberikan hidup kekal. Namun lagi-lagi jawaban mereka menunjukkan orientasi mereka pada hal-hal lahiriah. Mereka menuntut tanda roti mana seperti yang Musa berikan kepada nenek moyang mereka di padang gurun. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan mereka bahwa Allah Bapalah sumber mana itu, bukan Musa. Kini Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai roti yang hidup, yang dapat mengenyangkan untuk hidup kekal. Mereka tidak mampu memaknai makna rohani yang Tuhan Yesus ajarkan. Hanya oleh anugerah Allah manusia berdosa dapat menyadari kebutuhan hidup mereka yang mendalam, yakni hidup Allah sendiri. Hanya orang-orang yang Allah Bapa berikan kepada Yesus yang akan merespon Dia dan menerimanya dalam hati mereka, sehingga mereka dipuaskan selama-lamanya. Kristus adalah roti yang hidup yang diberikan Allah Bapa. Setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, yang dimaksudkan roti yang turun dari Allah tidak lain adalah Yesus Kristus. Hal itu kita imani, kita yang telah dibaptis dan menerima perjamuan kudus menghayati sabda tersebut, antara lain setiap kali kita menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang kita imani tidak lain adalah tubuh Kristus. Maka dengan ini saya juga tidak lupa menghimbau kita semua yang selalu menerima sakramen perjamuan kudus agar supaya mawas diri apakah kita menerima perjamuan kudus hanya sekedar bersifat liturgis atau formal belaka, atau sebaliknya kita hayati dengan penuh iman sehingga semangat Yesus Kristus merasuki atau menjiwai cara hidup atau cara bertindak kita. Nah, inilah yang kita boleh katakan sebagai percaya dan melakukan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ingatlah dan marilah menyadari bahwa apa yang kita makan dan kita minum akan mempengaruhi jati diri kita masing-masing. Jika yang kita makan dan minum sungguh bergizi dan sehat, maka tubuh kita akan sehat, segar bugar senantiasa. Jika makanan duniawi saja dapat membuat kita sehat dan segar bugar, apalagi makanan rohani atau makanan surgawi. Dengan kata lain, kita yang sering menerima sakramen perjamuan kudus diharapkan menghayati kata-kata ini, yaitu setiap kali kita menerima sakramen perjamuan kudus berarti kita mengenangkan cara hidup dan cara bertindak Yesus Kristus. Artinya kita hidup dan bertindak meneladani Yesus,
sehingga kita dapat disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus Kristus yang senantiasa mewartakan apa yang baik, benar, luhur, dan mulia dalam kesibukan dan pelayanan kita sehari-hari. Dengan menerima sakramen perjamuan kudus, berarti kita sungguh hidup bergairah dan ceria. Tidak pernah frustasi atau putus asa meskipun harus menghadapi aneka masalah, tantangan, dan hambatan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami setiap saat untuk selalu mengikuti sakramen perjamuan kudus setiap kali diadakan di gereja kami, untuk dapat memperoleh rahmat anugerah tubuh dan darah-Mu. Ajarlah kami untuk kuat dalam iman kami dan menyerahkan penyelenggaraan hidup kami ke dalam rahmat-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.